Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tobat adalah hal yang wajib dilakukan bagi setiap orang mukmin yang telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dilakukan tak lain sebagai syarat utama agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu." Surat At-Tahrim ayat 8. Tobat wajib dilakukan dengan sesegera mungkin setelah seseorang melakukan maksiat, apapun jenis maksiat yang dilakukannya, dosa kecil dan dosa besar. Sebab jika tidak segera tobat, maka seseorang menganggap remeh dosa dari maksiat yang telah dilakukannya. Salah satu bentuk maksiat yang wajib untuk segera ditobati adalah meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu. Dengan meninggalkan sholat wajib dari waktu yang telah ditentukan dengan tanpa adanya udzur, berarti ia dianggap melakukan dosa besar. Sebab meninggalkan sholat termasuk dalam kategori dosa besar, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Artinya, hal-hal yang perlu diingat diantaranya bahwa segala hal yang telah dijelaskan menyimpulkan sungguh setiap orang yang meninggalkan sholat atau mendahulukan sholat dari waktunya atau mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa adanya uzur termasuk dosa besar. Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Az-Zawazir dalam kitab Iqtirafil Kabair halaman 355. Berdasarkan referensi tersebut, dapat dipahami bahwa meninggalkan sholat bukan persoalan sepele, sebab termasuk kategori dosa besar yang menyebabkan seseorang mendapatkan predikat fasyik. Oleh sebab itu, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja hendaknya sesegera mungkin untuk bertaubat atas dosa yang telah ia lakukan. Pada prinsipnya, inti dari taubat ada 5. 1. Ikhlas dengan memohon ampun kepada Allah. 2. Meninggalkan dosa yang dilakukan. 3. Menyesali perbuatannya sehingga dia mengakui apa yang dia lakukan adalah kesalahan. 4. Bertekad untuk tidak mengulangi. Tekad ini yang akan menghalangi dia jangan sampai melanjutkan dosanya. 5. Melakukan perbaikan, melakukan upaya yang bisa memperbaiki dirinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 146 yang artinya, "Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar." Quran surat An-Nisa ayat 146. Cara bertaubat bagi orang yang meninggalkan sholat adalah dengan cara memenuhi beberapa syarat taubat secara umum, yaitu segera mengqadha sholat yang pernah ia tinggalkan. Hal ini merupakan implementasi dari syarat tobat yang berupa menyudahi melakukan maksiat saat itu juga. Sebab orang yang meninggalkan sholat berarti ia terus-menerus melakukan maksiat karena tidak melaksanakan perintah berupa mengqadha sholat yang ia tinggalkan sesegera mungkin. Syarat selanjutnya adalah dengan wujud penyesalan atas dosa yang pernah ia lakukan. Dalam hal ini adalah meninggalkan sholat secara sengaja. Penyesalan ini diwujudkan dengan memperbanyak membaca istighfar dengan mengharap semoga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ia bertekad tidak akan mengulangi kembali dosa yang pernah ia lakukan. Dalam hal ini adalah meninggalkan sholat secara sengaja. Dengan demikian, ia tidak terjerumus kembali dalam keteledorannya berupa tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Syarat terakhir
adalah melakukan perbaikan, yaitu upaya memperbaiki dirinya dari berbagai hal yang bisa menjerumuskan dirinya kepada maksiat, terutama keteledorannya dalam hal sholat yang 5 waktu. Dengan melaksanakan tobat yang tadi dan menjalankannya secara teguh, berarti ia telah melaksanakan tobat atas sholat yang pernah dia tinggalkan. Syarat-syarat tobat pun tercantum dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, yang artinya, ketahuilah bahwa sungguh setiap orang yang melakukan maksiat wajib baginya untuk bergegas untuk bertobat. Bertobat pada hal yang berkaitan dengan hak Allah disyaratkan 3 hal. Pertama, menyudahi melakukan maksiat saat itu juga. Kedua, merasa menyesal pernah melakukan maksiat. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi kembali maksiat yang pernah dilakukannya. Sedangkan bertobat atas dosa yang berkaitan dengan hak orang lain disyaratkan 3 hal tadi dan 1 hal lain yang menjadi syarat keempat, yaitu mengembalikan kezaliman yang pernah dilakukannya pada orang lain kepada pemiliknya, atau meminta maaf atas kezaliman yang pernah dilakukannya, dan meminta kebebasan tanggungan dari mengembalikan kezaliman yang pernah dia lakukan olehnya. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah halaman 438. Syarat-syarat yang dijelaskan dalam referensi tersebut tidak hanya terkhusus pada bentuk maksiat berupa meninggalkan sholat, tapi juga berlaku pada semua jenis maksiat secara umum. Dengan penambahan 1 syarat lain, ketika maksiat yang dilakukan berkaitan dengan hakul adami seperti mencuri, merampas, membunuh, dan bentuk maksiat lain yang berkaitan dengan orang lain. Sahabat yang beriman, semoga segala upaya tobat yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, stres adalah hal yang lumrah dialami oleh seseorang jika merasa beban hidupnya sudah terlalu berat, sehingga seakan-akan dalam dirinya tidak ada lagi ruang gerak untuk merasakan ketenangan. Namun sebenarnya tidak demikian. Beratnya beban itu hanya manusia sendiri yang menganggap berat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dari ayat tersebut mungkin timbul pertanyaan, lalu bagaimana orang-orang yang stres kemudian sampai bunuh diri? Bukankah itu menunjukkan bahwa dia tidak sanggup atas beban yang dipikulnya? Jika ada pertanyaan semacam itu, inilah jawabannya. Sebenarnya orang-orang itu mampu memikul dan menjalankan apa yang menjadi beban dan tanggung jawabnya. Hanya saja mereka tidak mengerjakannya dengan baik, sehingga tugas dan tanggung jawabannya itu menjadi tertumpuk yang akhirnya membuat stres. Jika dianalogikan, orang-orang itu ibarat anak sekolah yang diberi tugas PR oleh gurunya, yang kemudian lalai tidak mengerjakannya, sehingga ketika esok hari mau berangkat sekolah, ia teringat dengan PR-nya. Rasa takut dan stres pun menyelimuti dirinya, hingga muncul pemikiran untuk bolos sekolah, dan tidak masuk karena takut dengan akibatnya. Hal ini jugalah yang terjadi dengan kebanyakan orang, yang menganggap beban hidupnya terlalu berat, hutang banyak, ditinggal kekasih, dan lain-lain. Mereka mencari cara untuk menghilangkan stresnya dengan cara yang tidak benar, justru semakin menjerumuskan ke dalam masalah yang lebih besar lagi. Daripada menggunakan cara yang tidak jelas dalam menghilangkan stres itu, lebih baik gunakan cara menghilangkan stres menurut Islam. Berikut adalah cara menghilangkan stres menurut Islam, seberapa berat pun masalahnya. 1. Membaca Al-Quran beserta maknanya. Al-Quran adalah kalamullah. Dengan membacanya berarti kita sedang berinteraksi dengan Allah, sehingga ketenangan akan muncul darinya.
Membaca Al-Quran itu termasuk ibadah yang menenangkan dan berpahala, meskipun tidak tahu apa maksud dan artinya. Namun agar terapi stres ini memberikan efek yang tahan lama, baca juga artinya dan pahami maksud dari kandungannya. Membaca Al-Quran yang paling baik itu istiqomah, yaitu membaca Al-Quran dengan konsisten. Meskipun yang dibaca hanya 1 halaman per hari itu lebih baik daripada sekali membaca Al-Quran 1 juz namun tidak istiqomah. Oleh karena itu, sesuaikanlah dengan kemampuan diri. Seberapa kuat kira-kira kita agar mampu membaca Al-Quran dengan istiqomah? Mungkin bisa dicoba dulu, mulai dari yang paling ringan, misalkan 1 hari 1 halaman. Kemudian kalau sudah bisa rutin dan istiqomah selama 40 hari, bisa ditambah menjadi 2 halaman per hari. 2. Menjalankan sholat malam. Selain membaca Al-Quran, menjalankan sholat malam juga cara menghilangkan stres menurut Islam yang sangat ampuh. Sebesar apapun masalah kita, akan tetap lebih besar anugerah dan rahmat Allah. Seberapapun dosa kita, tetap lebih besar ampunan Allah. Sholat malam termasuk sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Oleh sebab itu, jalankanlah sholat malam. Menangislah sejadi-jadinya, mintalah semuanya. Sebab di setiap sepertiga malam yang akhir, yaitu waktu yang paling baik untuk sholat malam, Allah turun ke langit dunia untuk memberikan ampunan dan rahmatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam akhir. Dia, Allah, lalu berkata, barang siapa yang berdoa, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan kuberi. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni. Hingga terbit fajar. 3. Berkumpul dengan orang soleh. Sifat manusia itu seperti angin, yaitu selalu mengikuti sesuatu yang ditempatinya. Udara yang ada di toko parfum tentu akan berbau harum. Sebaliknya, udara yang ada di selokan akan berbau tidak enak. Sifat manusia pun seperti itu. Dia akan cenderung mengikuti orang-orang yang di sekelilingnya yang biasa ia kumpuli. Dengan berkumpul bersama orang-orang baik, dapat menjadikan hati tenang, stres pun akan terurai. Selalu ada saja solusi dan jalan keluar. Berkumpul dengan orang yang soleh sedikit demi sedikit akan menghilangkan aura negatif dalam diri kita. Cobalah berkumpul dengan mereka orang-orang yang soleh, yaitu dengan cara mendatangi majelis atau mendatangi pengajian atau ceramah yang diadakan oleh ulama yang terpercaya. 4. Berpuasa. Cara menghilangkan stres menurut Islam yang sudah terbukti ampuh adalah berpuasa. Puasa adalah amalan istimewa yang dapat mengendalikan sesuatu yang kurang bisa dikendalikan saat kita berpuasa. Dengan berpuasa, ego dan emosional dapat dikendalikan dengan baik. Hati menjadi bersih dan jernih, sehingga stres dan pikiran-pikiran negatif dapat dikondisikan dengan baik. Puasa adalah amalan yang sangat istimewa. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Sebab itu, kenapa bulan Ramadan begitu mulia? Sebab pada bulan itu semua umat muslim di dunia sedang berpuasa, sehingga bulan Ramadan menjadi sangat spesial. 5. Perbanyak zikir malam. Kurangnya kita ingat terhadap Allah bisa juga menjadikan hati yang gersang, pikiran tidak tenang, gelisah, dan stres. Maka solusinya adalah dengan memperbanyak zikir atau mengingat Allah. Waktu terbaik untuk bertawazuh kepada Allah adalah pada malam hari. Di saat semua manusia sedang terlelap tidur nyenyak, hadapkanlah diri dan hati kita kepada Allah. Adukanlah semua yang menjadi masalah kita. Mintalah apa saja yang menjadi hajat, sebab Allah itu Maha Pemurah. Asal kita mau menghadap dan meminta, Allah pasti akan memberi. Sahabat yang beriman,
Itulah cara bagaimana kita menanggulangi penyakit hati, utamanya adalah stres. Karena stres merupakan penyakit hati. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.